Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihi lima uhlik wa khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdharihil adim amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang senantiasa terus memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kini kita sudah berada di malam Jumat kembali. Tidak terasa kini kita semua sudah berada di malam Jumat kembali, tepatnya di tanggal 8 Mei tahun 2025 besok Jumatnya, yaitu bertepatan dengan Jumat Legi 9 Mei tahun 2025. Tentu malam Jumat itu, kalau kita berbicara tentang malam Jumat itu merupakan salah satu malam yang istimewa bagi umat Islam. Karena kita ketahui bersama-sama bahwasanya hari Jumat itu merupakan Sayyidul Ayyam, merupakan penghulunya hari bagi umat Islam, merupakan hari yang agung, hari yang mulia bagi umat Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan ulama-ulama kita sudah menganjurkan bahwasanya kalau datang malam Jumat, kalau datang hari Jumat, kita semua dianjurkan untuk memperbanyak lagi ibadah kita, untuk memperbanyak lagi amal soleh kita. Agar apa? Agar kita semua mendapatkan keistimewaan di hari Jumat, mendapatkan keistimewaan di malam Jumat. Makanya salah satu anjuran dari Nabi Muhammad SAW, kalau malam Jumat kita dianjurkan untuk membaca Quran surat Al-Kahfi. Kalau malam Jumat kita dianjurkan untuk membaca Quran surat Yasin. Tentunya selain kita mendapatkan pahala dengan membaca Quran surat Al-Kahfi, dengan membaca Quran surat Yasin, apalagi kita isi malam Jumat itu, isi hari Jumat ini kita isi dengan memperbanyak membaca Al-Quran, bukan hanya Quran surat Al-Kahfi saja, bukan hanya membaca Quran surat Yasin saja, tapi kita baca surat-surat yang lain yang ada di dalam Al-Quranul Karim, kitab sucinya umat Islam, kitab sucinya kita semua. Maka selain kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ada nilai plus keberkahan, keistimewaan dari malam atau hari Jumat itu sendiri. Maka ayo di hari Jumat ini, di malam Jumat ini, kita biasakan untuk meningkatkan lagi kualitas ibadah kita, meningkatkan lagi amal soleh kita, meningkatkan lagi perbuatan baik kita, meningkatkan lagi akhlak, adab, tingkah laku kita di hari Jumat atau di malam Jumat ini. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu ajaran-ajaran ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang tua kita terdahulu, biasanya di hari Jumat ada pembacaan Quran surat Yasin, ada pembacaan Quran surat Al-Kahfi, ada pembacaan tahlil, ada pengajian, ada majlis solawat, ada majlis taklim, ada pembacaan dibai, ada pembacaan sirah nabawi, ada pembacaan situduror dan lain sebagainya. Kalau di pesantren bahkan ada kegiatan latihan hitobah, ada kegiatan pembacaan Yasin dan tahlil dan plus Al-Kahfi. Itu semata-mata jelas kita ingin mengistimewakan, kita ingin mendapatkan keberkahan, keistimewaan di hari Jumat itu sendiri, di malam Jumat itu sendiri. Maka ayo sebisa mungkin, semampu kita, apa yang kita bisa, apa yang
kita bisa lakukan di malam Jumat ini? Amalan apa saja yang kita mampu? Mungkin belum hafal Quran surat Yasin, mungkin belum hafal bacaan surat Al-Kahfi, belum bisa bacaan surat Al-Kahfi atau belum bisa bacaan surat Yasinnya, kita perbanyak baca zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau kita bisa bacanya Quran surat Al-Fatihah, Kulhu, An-Nas, Al-Falak. Itu kita baca, jadikan zikir. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Jadikan kita zikir di malam Jumat ini. Atau kita baca zikir yang lain sebisa mungkin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kita perbanyak membaca zikir seperti itu. Karena apa? Kata Nabi, kalau kita memperbanyak membaca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali. Kalau kita total menjadi berapa? 33, 33, 33. Itu totalnya sudah 99. Kemudian digenapkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka genap menjadi 100. Faghfirlu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tuh, enak, gampang, mudah. Yang penting ayo kita biasakan isi malam Jumat ini dengan hal-hal yang baik, dengan amal soleh yang kita bisa. Bisanya kita zikir ya zikir. Allah, Allah. Bisanya kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar. Faghfirlu, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Kita banyak harta, kita ada kelebihan harta, keluarkan sedekah Jumat. Insya Allah, kalau kita mengeluarkan sedekah Jumat, apa yang kita punya kita bantu kepada orang lain, kita berikan kepada orang lain, maka berkah hidup kita, kebahagiaan yang akan kita dapatkan, pahala yang berlipat ganda yang akan kita dapatkan. Makanya kalau di hari Jumat itu banyak orang-orang yang bersedekah. Ada istilahnya sedekah Jumat, ada istilahnya Jumat berkah, isinya orang-orang yang mengeluarkan sedekah. Bahkan orang-orang malah berlomba-lomba dalam bersedekah itu di hari Jumat. Kenapa? Karena di hari Jumat seperti tadi yang Al-Fakir katakan, banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang ada di hari Jumat atau di malam Jumat. Salah satunya kalau kita banyak-banyak mengeluarkan sedekah, melakukan amal soleh apapun itu, maka kebahagiaan, maka amal soleh, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dapatkan dengan berlipat ganda. Begitupun sama yang dilakukan oleh pesantren kami, pondok pesantren Al-Hadid. Biasanya nih, nanti habis sholat Isya, kita para pengurus dengan para santri bersama-sama membaca Quran surat Yasin dan tahlil. Kita mendoakan kedua orang tua kita, kita mendoakan guru-guru kita mendoakan diri kita agar senantiasa diampuni dosanya, agar senantiasa diberikan kesehatan, agar senantiasa dilancarkan rezekinya, agar senantiasa urusannya diberikan kemudahan, kelancaran, agar senantiasa diberikan ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita doakan juga karhun-karhun kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang mungkin sudah meninggal dunia. Kita doakan agar mereka di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran amal soleh, cucuran pahala dari apa yang kita baca. Itu ajaran pesantren kami ya di pondok pesantren Al-Hadid. Biasa setelah sholat Isya kita baca Yasin, kita baca tahlil, kita berdoa bersama, kita zikir bersama, semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau kita mungkin seperti tadi
ya baca Qur'annya masih terbata-bata, baca Qur'annya belum lancar, baca surat Al-Kahfi belum bisa, baca Yasin belum bisa, apalagi tahlil belum bisa. Cukup kita bisa yang simpel saja, yang mudah saja. Kita cukup doakan kedua orang tua kita, bacakan surah Fatihah buat kedua orang tua kita, bacakan suratul Fatihah buat guru-guru kita, bacakan suratul Fatihah buat keluarga kita, anak istri kita doakan. Oh, ada gangguan. Anak istri kita doakan, insya Allah mendapatkan keberkahan di hari Jumat atau di malam Jumat. Ini simple, karena Allah tidak mempersulit kita dalam beribadah, Allah tidak mempersulit kita dalam beramal soleh. Terakhir yang paling mudah lagi, ini amalan pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita baca di hari Jumat, kita baca di malam Jumat, maka pahalanya akan berlipat ganda, dan tentunya kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena anjuran di malam Jumat yang perlu kita lakukan adalah perbanyak membaca Al-Quran, salah satunya membaca Al-Kahfi dan Yasin. Kemudian perbanyak membaca zikir, perbanyak membaca istighfar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah, perbanyak menolong orang lain, perbanyak berbagi kepada sesama. Itu akan mencerminkan hati kita mulia. Terakhir, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya apa? Agar diri kita semakin dekat kepada Nabi Muhammad SAW, agar diri kita semakin cinta, semakin mahabbah terhadap Nabi Muhammad SAW, dan tentunya harapan nanti di akhirat nanti kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cintaku untuk Nabi Muhammad, rinduku untuk Nabi Muhammad, sayangku untuk Nabi Muhammad, cintaku untuk Nabi Muhammad, cintaku untuk Nabi Muhammad, rinduku untuk Nabi Muhammad, sayangku untuk Nabi Muhammad, cintaku untuk Nabi Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul. Cintaku untuk Nabi Muhammad, rinduku untuk Nabi Muhammad, sayangku untuk Nabi Muhammad, cintaku untuk Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terakhir, besok hari Jumat kita semua sebagai kaum laki-laki, sebagai kaum muslimin, jangan lupa melaksanakan sholat Jumat. Datang ke masjid terdekat, datang ke masjid kita semua, kemudian kita bersama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kita dengarkan khutbahnya. Insya Allah kalau itu kita kerjakan, berarti kita sudah menjalankan kewajiban kita, yaitu menjalankan ibadah sholat Jumat. Karena sholat Jumat hanya ada di hari Jumat, datangnya seminggu sekali. Kalau kita rugi kalau kita meninggalkan sholat Jumat, karena kalau kita meninggalkan sholat Jumat bagi kaum muslimin sama saja kita semua meninggalkan kewajiban kita, yaitu sholat duhur. Karena sholat Jumat adalah pengganti dari sholat duhur. Kalau laki-laki nggak sholat sama saja seperti banci. Yuk jadi muslim sejati. Muslim sejati, orang Islam sejati adalah
seorang laki-laki yang mau datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Semoga kita semua senantiasa bisa memanfaatkan malam Jumat ini, memanfaatkan hari Jumat ini dengan amal ibadah, dengan amal soleh, dan tentunya semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diri kita semua mendapatkan keberkahan di malam Jumat, di hari Jumat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.